Assalamualaikum anak-anak, bertemu lagi dengan Bunda Ihat yang setelah sekian lama tidak bertemu. Kurang lebih kita tidak bertemu 3 minggu ya. Nah, sebelum mempelajari pelajaran tema 9, kita akan terlebih dahulu di tema 9 ini adalah tentang benda-benda di sekitar kita. Nah, sering kita jumpai benda-benda di sekitar kita itu yang berhubungan dengan kali ini kita akan mempelajari tentang zat tunggal dan zat campuran ya. Zat tunggal dan zat campuran. Pengertian zat tunggal yaitu zat yang terdiri atas materi sejenis, sedangkan zat campuran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Nah, campuran homogen yaitu campuran beberapa zat tunggal yang tidak dapat dibedakan, seperti zat campuran itu sendiri larut sempurna itu ya. Sedangkan zat heterogen yaitu zat yang serbaneka ya, zat serbaneka atau banyak jenisnya, seperti adonan bakwan, larutan kopi atau air kopi, adukan semen, itu dalam kehidupan sehari-hari, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, sedangkan tadi zat tunggal itu contohnya adalah gula, garam, air, dan emas 24 karat. Nah, kita akan membuktikan zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal itu tadi apa? Air, garam, gula, dan sebagainya. Lalu zat campuran yaitu zat campuran homogen dan zat campuran heterogen. Untuk itu marilah kita lihat beberapa contoh campuran heterogen atau campuran homogen. Yang pertama, Bunda Ihat akan jelaskan dulu, yaitu zat campuran homogen. Ini ada air teh. Nah, air teh ini, kita tuang ke sini. Nah, ya, air tehnya masih panas ya. Kemudian kita berikan gula. Nah, kita berikan gula secukupnya. Nah, 2 sendok aja. Sudah selesai, kita aduk-aduk menjadi satu. Setelah larut, ini tidak, nanti lama-lama gulanya tidak kelihatan. Nah, ini dikatakan dengan zat campuran homogen, yaitu larut sempurna ya, seperti ini. Ada lagi contoh lain, yaitu larutan sirup ya. Nah, ini larutan sirup. Kita akan tuangkan sirup. Belum disiapin, airnya belum disiapin, lupa. Nah, ini larutan sirup ya, ini pakai air dingin aja. Nah, contohnya seperti ini ya. Nah, ini juga sama seperti ini ya. Ini contoh larutan homogen, yaitu larutan sejenis, yaitu larutan materi sejenis ya. Nah, terlarut sempurna seperti itu. Nah, apabila teh manis ataupun sirup ini kita berikan batu es, maka dia tidak dapat lagi dikatakan sebagai larutan homogen. Kita masukkan batu esnya. Nah, kita masukkan juga batu esnya. Kita masukkan lagi batu esnya. Masukkan lagi batu esnya. Nah, ini kalau teh manis yang sudah dimasukkan batu es dan sirup yang sudah dimasukkan batu es, itu bukan dikatakan lagi sebagai zat campuran homogen, melainkan heterogen, karena
batu es tidak bisa larut sempurna dengan air, teh manis, ataupun sirup. Kita lanjutkan lagi ke praktek berikutnya. Di sini ada nah, di sini ada bahan-bahan membuat bakwan ya. Nih contohnya ada jagung, apa ini, wortel, dan ini daun bawang serta cabai. Nah, kemudian diberi tepung. Nah, ini contohnya yang sudah seperti ini. Ini contoh yang sudah jadi seperti ini, yang sudah diberi tepung. Nah, ini adalah contoh larutan heterogen, contoh campuran heterogen ya, yaitu serbaneka atau banyak jenisnya. Kenapa dikatakan seperti itu? Karena di sini ada tepung, air, wortel, jagung, serta daun bawang. Ya, ini seperti ini contohnya. Kemudian ada lagi larutan campuran heterogen, yaitu kopi. Kita akan masukkan dulu gulanya. Kita masukkan gulanya secukupnya. Nah, seperti itu. Tidak boleh banyak-banyak. Nah, ini ada kopi tumbuk. Nah, kopi tumbuk ini dimasukkan ke dalam gelas. Kemudian kita aduk hingga rata. Nah, cukup segini aja. Diaduk dengan hingga rata dan tercampur. Kita beri air. Nah, setelah diberikan air, sedikit dulu airnya. Nah, kenapa dikasih air sedikit? Yang pertama, supaya bau kopinya keluar, zat pengawet dalam kopi itu keluar. Yang kedua, supaya gelasnya tidak mudah pecah. Nah, seperti itu ya. Ini kita beri air lagi, tentunya air panas. Nah, seperti itu. Nah, ini juga adalah salah satu contoh larutan campuran heterogen atau larutan serbaneka. Banyak di antaranya tadi ada gula, kopi tumbuk, dan air. Nah, kenapa dikatakan sebagai heterogen? Karena dia tidak larut sempurna. Di bawahnya dia akan mengendap kopi. Nih, seperti ini tuh. Ada kopi tumbuknya, ya. Nah, baik anak-anak, mengenai zat campuran, zat tunggal, dan zat campuran homogen dan heterogen sudah Bunda jelaskan. Next time, besok Bunda akan jelaskan lagi dengan materi yang sama, namun dengan media yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.